Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Berjumpa kembali bersama Ustadzah Dani. Kali ini kita akan belajar di tema 5 ekosistem pada subtema 1 komponen ekosistem muatan PPKN. Nah, pada belajar kita kali ini kita akan belajar tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup, ya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, disiapkan bukunya, kita mulai belajar. Nah, anak-anak perhatikan pada gambar yang tampak pada layar kalian, ya. Berikut merupakan gambar dari peristiwa bersejarah. Peristiwa apakah ini? Nah, peristiwa ini merupakan peristiwa yang terjadi pada Sumpah Pemuda. Nah, ingatkah kalian setiap tanggal 28 Oktober kita melakukan upacara bendera untuk memperingati hari Sumpah Pemuda. Nah, tahukah kalian yang melatar belakangi peristiwa Sumpah Pemuda itu? Nah, pada zaman dahulu, Indonesia sekian lama dijajah oleh bangsa Belanda. Nah, tentu saja yang namanya penjajahan tidak enak karena membuat rakyat sengsara, menderita. Karena semua sumber daya alam kita diambil oleh negara penjajah. Lalu, rakyat Indonesia pun tidak tinggal diam dengan adanya penjajahan ini. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk melepaskan diri dari penjajahan. Dan selama itu pula, selalu gagal, belum berhasil membebaskan diri dari penjajahan. Mengapa? Nah, karena pada saat itu bangsa Indonesia belum bersatu, belum memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Ya, selain juga pengawasan yang sangat ketat oleh penjajah Belanda. Ya. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, langkah awal ya untuk bersatu yang dilakukan oleh para tokoh kita. Nah, setelah sekian lama dijajah, para tokoh kita, para pemuda menyadari pentingnya bahwa untuk menghadapi penjajah adalah bersatu. Langkah awal mempersatukan para pemuda Indonesia pada saat itu adalah dengan membentuk sebuah organisasi pemuda nasional yang diprakarsai atau digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ide dari Dr. Wahidin ini kemudian dilakukan ya oleh Dr. Sutomo dengan mendirikan sebuah organisasi yang disebut Budi Utomo. Budi Utomo ini adalah pelopor penggerak dari pergerakan nasional. Langkah yang mereka ambil ini membuka pikiran para pemuda saat itu untuk membentuk organisasi dalam berbagai ikatan organisasi. Nah, organisasi-organisasi ini kemudian menyadari bahwa satu-satunya jalan untuk merebut kemerdekaan adalah dengan persatuan. Nah, melihat perkembangan organisasi Budi Utomo kemudian mendorong munculnya organisasi-organisasi pemuda yang lain, yang mana pada akhirnya mereka menyadari mereka perlu adanya persatuan dalam skala yang lebih besar untuk mewujudkan kemerdekaan, sehingga terwujudlah sebuah kongres yang disebut dengan Kongres Pemuda. Meskipun ada larangan untuk melakukan kegiatan berorganisasi dari Belanda, namun tidak menyurutkan para pemuda dari berbagai penjuru Nusantara untuk kemudian berkumpul di Jakarta untuk melakukan Kongres Pemuda. Ya, para pemuda dari berbagai daerah itu ada yang berasal dari Jawa yang disebut Jong Jawa. Kemudian ada Jong Sumatranen Bon dari Sumatera, ada Jong Celebes dari Sulawesi, Jong Ambon, Jong Borneo, ya, Sekar Rukun dan lain sebagainya. Para pemuda ini berkumpul di Jakarta untuk melakukan Kongres Pemuda pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928. Ya, yang mana pada Kongres Pemuda ini menghasilkan sebuah ikrar atau sumpah atau janji para pemuda untuk bersatu
ya, yang kita kenal dengan sebutan sebagai Sumpah Pemuda. Ya, yang tampak pada layar kalian berikut adalah Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh para pemuda. Kalian harus menghafalnya, ya. Baik, kita lanjutkan anak-anakku yang soleh dan solehah. Perlu kalian ketahui bahwa dalam Kongres Pemuda juga untuk yang pertama kalinya lagu Indonesia Raya ciptaan dari W.R. Supratman dinyanyikan dengan iringan biola. Lalu bendera merah putih juga digunakan sebagai hiasan pada ruang sidang untuk mengelabui Belanda. Nah, itulah yang terjadi pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Anak-anak yang soleh dan solehah, ikrar tersebut ternyata mampu meningkatkan semangat juang para pemuda dan pejuang pada masa itu dalam melawan dan menghadapi penjajah. Melalui ikrar tersebut pula diperjelas cita-cita dan tujuan negara Indonesia untuk merdeka dan juga untuk menghilangkan perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia. Lantas, bagaimana pengaruh Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia dalam perkembangannya? Sumpah Pemuda mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia untuk hidup rukun dan berbangsa satu. Artinya bahwa Sumpah Pemuda juga memberikan pengaruh pada seluruh warga negara Indonesia untuk selalu menjaga kedaulatan dan kesatuan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah dengan tidak membedakan satu dengan yang lain, terutama hanya karena perbedaan latar belakang kesukuan, ras, budaya, agama maupun kedaerahan yang lainnya. Ya, yang kita juga mengingatkan warga negara untuk selalu hidup berdasarkan pada semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, ya. Nah, dengan adanya ikrar Sumpah Pemuda menjadikan bangsa menjadi bersatu dan bahu-membahu untuk mengusir penjajah dari tanah air Indonesia. Hingga cita-cita bangsa yaitu kemerdekaan tercapai dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Persatuan dan kesatuan yang digagas oleh para tokoh bangsa dalam Sumpah Pemuda dan diwujudkan dalam kemerdekaan Indonesia pada kenyataannya tidak selalu lancar, ya, tetapi selalu mendapatkan tantangan dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, ada saja pihak yang tidak menginginkan persatuan bangsa, ya, dari luar. Ya, misalnya setelah Indonesia merdeka, bangsa Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Tentu saja ini ditentang oleh pemuda Indonesia dengan perlawanan. Perlawanan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan ini melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani melawan kekuatan asing yang ingin kembali mengancam persatuan kesatuan Indonesia. Contohnya adalah Jenderal Sudirman. Jenderal Besar Sudirman sangat berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di daerah Jawa Tengah. Nah, kisah kepahlawanan beliau sangat luar biasa, yang mana walaupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan ditandu, beliau tetap memimpin perang gerilya untuk mengusir penjajah yang akan kembali ke Indonesia. Nah, tokoh yang kedua adalah Bung Tomo. Bung Tomo adalah tokoh yang memberi semangat kepada pemuda Surabaya yang saat itu sedang digempur habis-habisan oleh pasukan asing yang ingin kembali merebut Indonesia. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, pada masa kini usaha mempersatukan bangsa sering terancam oleh gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Misalnya saja Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan Gerakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM di Papua, yang merupakan gerakan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI pada masa Orde Baru.
Nah, pada saat itu ya, pada masa Orde Baru selesai digantikan oleh masa reformasi. Para pemimpin nasional ya, pada masa itu berusaha keras melakukan perundingan-perundingan untuk meredam aksi perpecahan tersebut. Contohnya yang dilakukan oleh presiden keempat kita, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Indonesia merupakan ya tokoh Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai presiden keempat Indonesia merupakan salah satu tokoh nasional yang membantu upaya perdamaian untuk mengatasi perpecahan tersebut. Paham ya? Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, dari uraian Ustadzah tadi, marilah kita selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi kelangsungan negara Indonesia untuk tetap damai ya. Kita jangan mudah terpecah belah oleh berita-berita yang tidak benar. Kita harus selalu menjaga NKRI sebagai harga mati ya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, demikian belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selalu jaga kesehatan, tetap semangat untuk terus belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.